kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Andara Pramrasi. Saya dari Sibuman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang suara hati. Arti dan antaranya suara hati, pembicaraan tentang sikap, moral, atau norms pada akhir bab yang lalu membawa kita pada topik pembicaraan dalam bab ini, yakni suara hati, karena suara hati seringkali disebut sebagai pangkal otonomi manusia. Apa arti pernyataan ini akan menjadi jelas nanti setelah kita menyadari arti dan fakta adanya suara hati sendiri. 1. Suara hati adalah suara hati yang berasal dari dalam hati atau pusat pendirian seorang dan mengesankan benar salahnya suatu tindakan atau baik buruknya suatu kelakuan tertentu berdasarkan suatu prinsip atau norma moral. 2. Fakta adanya suara hati. Fakta adanya suara hati menjadi nyata dalam gejala munculnya kesadaran akan kewajiban moral yang secara mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar istilahkan terus dalam diri seorang berhadapan dengan situasi konkret tertentu yang menuntut pengambilan sikapnya sebagai manusia. Sebagai contoh, misalnya Sus yang masih duduk sebagai mahasiswa semester 3 jurusan hukum di suatu PTN terkenal di Yogyakarta. Akibat pergumulan bebasnya ternyata mengandung 2. Kemutlakan suara hati. Dari pengajian tentang fakta adanya suara hati, di atas menjadi nyata bahwa ciri pokok pertama yang menandai suara hati adalah sifat kemutlakan. Artinya apa yang ditegaskan oleh suara hati, entah itu berupa celaan dengan teguran, entah berupa peneguhan, tetap tidak dapat ditawar-tawar keberlakuannya. Kemutlakan tujuan suara hati juga menampakkan diri dalam kenyataan bahwa suara tersebut juga tidak dapat diajak berdamai dengan pertimbangan bahwa orang lain pun ada yang menggugurkan kandungannya sebagai dilakukan oleh Susi. 3. Kekeliruan suara hati. Meskipun tuntutan suara hati bersifat mutlak atau wajib diikuti, namun apa yang didasari sebagai kewajiban moral oleh seorang dalam situasi konkret yang ia dihadapi dapat saja keliru, seperti sudah dikemukakan di depan, kendati karena sifat kemutlakan tuntutan suara hati mengungkapkan sesuatu yang berasal dari yang mutlak sendiri. 4. Keragaman suara hati. Kenyataan bahwa penegasan suara hati tentang apa yang secara konkret menjadi kewajiban moral seorang itu dapat keliru, dapat membuat orang mengalami keraguan tentang suatu yang menjadi kewajiban moral secara konkret. Yang 5. Pendidikan suara hati. Pembicaraan tentang kemungkinan keliruan dan keraguan suara hati langsung membawa kita ke pembicara tentang perlunya pendidikan suara hati. Baik, ini adalah hasil diskusi saya. Waktunya saya berikan. Terima kasih.